isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Lantas, di mana kakek? Kakek saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Kayla terkesiap mendengar hal itu. Maaf, saya nggak tahu Pak Garvin. Ya, saya mengerti kamu. Saya udah nggak punya kakek dari pihak mama atau papa. Dan di sana juga, kakek ninggalin warisan bisnisnya ke papahnya Bang Jasden. Keluarga Bang Jasden juga yang sekarang ngelola itu. Ya ampun, saya senang banget bisa mengenal mereka semua, termasuk saya juga senang mengenal Pak Garvin. Garvin tersenyum dengan terus memegangi tangan Kayla dengan hangat. Sampai di rumah mereka, Kayla terlihat berhenti melangkah ketika Garvin sibuk menarik koper mereka ke dalam. Mata Kayla menyurang dengan heran karena tiba-tiba kepalanya menjadi pusing. Kayla membenarkan sikapnya dan lantas tersenyum pada Garvin. Di kafe, Kayla terlihat bekerja begitu keras setelah ia menghabiskan waktu cuti untuk honeymoon. Matanya menyurang lagi dan membuatnya bertambah pusing ketika merasakan itu. Apa karena abis naik pesawat kelamaannya ya? Kenapa gue pusing begini sih? Kayla, Rifka datang sambil tersenyum. Ia lantas berlari memeluk Kayla detik itu. Asik, yang habis honeymoon? Apaan sih lo? Kayla tersipu malu. Gimana Los Angeles? Gue pengen banget ke sana tahu. Ya ampun, si Kayla yang nggak pernah punya angan-angan ke Los Angeles, malah lo yang pergi. Lo nggak kerja di perusahaan lagi? Kayaknya untuk saat ini nggak dulu deh. Gue mau lihat progres cafe gue yang dikasih Pak Garvin. Lagi-lagi Kayla tersenyum ketika menyebut nama suaminya. Iya lo benar, beruntung banget lo jadi istrinya Garvin. Dan gue rasa Garvin juga beruntung punya lo. Kapan mau buat buka cafe? Kayla menyurang heran ketika ia bahkan merasakan pusingnya lagi ketika berbicara dengan Rifka. Kay, lo gak apa-apa? Wajah lo pucat deh. Lo sakit? Masa sih habis jalan-jalan sakit? Gak asik Gue gak apa-apa. Kafe mungkin beroperasi bulan depan. Bruk. Rifka melotot ketika Kayla tiba-tiba pingsan setelah menjawabnya. Kayla, lo kenapa Kay? Kay, bangun Kay. Rifka terlihat cemas menunggu dokter memeriksa Kayla di sebuah rumah sakit. Ia hendak menelpon Garvin melalui ponsel Kayla. Namun dokter keluar membuat Rifka akhirnya mengurungkan niat menghubungi Garvin. Dokter, gimana kondisinya? Dia kayaknya cuman kelelahan, jawab dokter dengan tersenyum. Dia sudah sadar dok. Sudah, kamu boleh masuk kok. Saya tinggal dulu ya. Makasih banyak dok. Rifka segera mungkin menghampiri Kayla yang terduduk di atas ranjang rumah sakit setelah melakukan pemeriksaan. Lo gak apa-apa Kay? Kayla menggelengkan kepalanya dengan canggung. Ia terus tertunduk bingung di hadapan Rifka. Kay, kenapa? Apa ada sesuatu yang lagi lo pikirin? Tanya Rifka cemas. Gue hamil kata dokter. Iya lo kenapa? Cuma kelelahan kan kata dokter tadi. Gue disuruh tes pack sama dokter. Mata Rifka melotot sambil tersenyum pada Kayla. Ia menutup mulut begitu kaget menatapi sahabatnya Kayla. Kay, lo hamil? Kata dokter, kalau mau mastiin gue harus tes pack. Tapi mana mungkin. Rifka tertawa bahagia. Kayla, namanya orang udah menikah mah ya pastilah hamil. Apalagi kalau lo sama Garvin saling mencintai. Kay, cepat lo tes pack. Kalau beneran, Garvin pasti seneng banget Kay. Yakin gue. Kayla pun mengikuti saran Rifka. Ia terus memegangi alat tes packnya dengan heran. Positif. Ia bergumam sejenak. Matanya tertegun pada garis 2 yang terlihat di alat itu. Jantung Kayla berdebar begitu hebat. Entah dia terkejut atau bahagia detik itu. Rifka melotot melihat hasil tes pack Kayla. Ia lantas memeluk Kayla dengan erat. Kayla, sayap gue, congratulations. Kayla lo hamil. Ya ampun. Kenapa lo yang hamil, gue yang excited ya. Kayla ya ampun, gue gak nyangka, selamat ya. Kayla masih tertegun heran. Namun akhirnya ia tersenyum sambil mengeluarkan air matanya. Kenapa nangis? Lo kaget ya? Kayla mengangguk menimpali Rifka. Gimana caranya gue mau ngasih tahu Pak Garvin soal ini, Rif? Gue dengar besok itu ulang tahun Garvin yang ke-27 ya. Kayla mengangguk perlahan.
Lo kasih gift ini, beritahu dia, gue yakin ini bakalan jadi kado terindah seumur hidup Garvin. Dengan percaya dirinya, Rifka begitu senang dengan terus menghibur Kayla yang terlihat pucat terkejut. Kayla berjalan pulang menuju rumahnya dengan gugup. Beberapa menit menonton TV, Garvin akhirnya pulang. Jantung Kayla semakin menggebu ketika Garvin menyapanya. Kamu belum tidur? Maaf tadi saya ada meeting dadakan. Iya gak apa-apa, Pak Garvin udah makan. Kebetulan tadi dibawain sama Pak Vandra. Kamu belum makan ya? Tanya Garvin khawatir. Ia menghampiri dan duduk di samping Kayla. Saya udah makan tadi sama Rifka. Ya udah, Pak Garvin mandi dulu sana. Oke, saya mandi dulu. Garvin mengelus kepala Kayla dengan lembut sebelum ia pergi untuk mandi. Setelah mandi, Garvin kembali pada Kayla. Ia lihat Kayla masih menonton televisi dan memakan beberapa cemilan. Kay, kamu kok pucat sih? Kamu sakit? Kayla menyingkirkan tangan Garvin dari dahinya perlahan. Enggak kok Pak Garvin, kayaknya cuma kelelahan aja. Kan saya sudah bilang, jangan kerja kalau kamu capek. Kayla terlihat gugup di depan Garvin. Besok Pak Garvin ulang tahun ya? Lah kok kamu tahu? Tanya Garvin sambil tersenyum penasaran. Saya dengar dari banyak orang soalnya. Pak Garvin mau hadiah apa? Tanya Kayla memecah rasa gugupnya dan beralih untuk mengejek Garvin. Kayla, lihat kamu aja udah jadi hadiah terbesar buat saya. Jadi besok temenin saya ya. Seperti biasanya, setiap hal kecil di sini selalu dijadikan perayaan. Pasti. Tukas Kayla memegangi kedua pipi Garvin. Garvin berbincang bersama Fernando dan Haris di acara ulang tahunnya ke-27 di rumah Pak James. Iya, rumah Pak James yang menjadi keinginan Pak James sendiri untuk mengadakan acara ulang tahun putranya, Garvin. Anjay, kayaknya happy banget nih habis dari Los Angeles, tukas Fernando. Kayaknya jadi ini mah, sahut Haris mengejek Garvin. Apaan sih lo? Jadi apa coba? Garvin merespon aneh ledakan para temennya. Ya jadi Laris, lo mah belum tahu si Garvin kalau udah main. Dia itu diem-diem pro. Fernando membuat Garvin semakin jengkel dengan pemikiran mereka. Heh, pikiran lo jorok terus. Ngomong sekali lagi gue bogem loh. Garvin akhirnya tak bisa menahan emosinya pada Fernando. Garvin terlihat tersenyum menyapa banyak orang yang datang ke pesta ulang tahunnya. Ada Pak Vandra, Pak Gunawan, dan para petinggi perusahaan lainnya. Ada Fernando, Haris, dan Rifka juga di sana. Tapi sedari tadi, Garvin bahkan belum melihat istrinya. Ia menghampiri Rifka yang tengah makan jamuan bersama Rini. Rifka, Rini, kalian lihat Kayla nggak? Kok nggak ada ya? Tanya Garvin membuat Rifka menahan senyumnya. Ya, Rifka menjadi orang pertama yang tahu bahwa Kayla hamil. Ia pun diminta Kayla untuk tutup mulut karena Kayla ingin memberikan kejutan sendiri pada suaminya. Tapi saya lihat Kayla lagi duduk di sana, Pak Garvin. Kayaknya lagi berbincang sama Pak Fernando, jawab Rini. Garvin mengernyit heran karena ia mendengar bahwa Kayla berbincang dengan pria lain. Garvin bergegas menghampirinya dengan wajah tertekuk bersama dengan alisnya yang menyurang dengan bingung. Ia lihat Pak Fernando memang terus tertawa ketika berbincang dengan Kayla. Iya, Pak Fernando adalah manajer umum yang Kayla memang kena akrab ketika ia bekerja di perusahaan Garvin. Kayla, kamu di sini ternyata. Garvin menghampiri Kayla tiba-tiba sambil mencium pipi istrinya di depan Pak Fernando. Kayla melotot ketika Garvin bahkan menciumnya di depan Pak Fernando tanpa ragu. Ia merasa tak nyaman detik itu karena sikap Garvin. Pak Fernando, terima kasih udah datang. Garvin menyambutnya dengan senyum. Sejenak Pak Fernando tak nyaman ketika melihat mereka bermesraan di depannya. Ia hanya melepas senyum kepada mereka berdua. Selamat ulang tahun Pak Garvin, semoga panjang umur dan sukses selalu. Terima kasih Pak Fernando, kami mau ke sana dulu Pak. Ya silakan Pak Garvin. Kayla menyurangkan matanya menatap Garvin jengkel. Pak Garvin, ini kan tempat umum. Iya saya tahu, tapi saya cemburu kamu ngobrol sama Pak Fernando. Hah? Cemburu? Kenapa? Gak suka saya cemburu. Garvin lantas melangkah pergi membuat Kayla semakin aneh dengan sikap Garvin yang kadang memang menjengkelkan sekaligus menyenangkan. Garvin berpidato sejenak dan memberikan ucapan terima kasih atas mereka yang sudah datang ke pesta ulang tahunnya malam itu. Itu pidato Garvin pertama kali di depan semua orang di usianya ke-27 dan berstatus sebagai CEO Master Indo Group. Pak James dan Bu Angelina pun tersenyum menatapi bangga putranya dari jauh. Kayla terlihat mendekati Garvin setelah Garvin berpidato di depan semua orang.
Selama ulang tahun Pak Garvin, Kala memeluk Garvin sejenak. Terima kasih istriku. Garvin mencium kening Kala dengan begitu bahagia. Pak Garvin, kenapa sayang? Saya mau bicara sama Pak Garvin. Kala terlihat gugup. Iya, bicara soal apa? Ayo saya dengerin. Itu saya, Vin. Suara panggilan seorang pria memecah pembicaraan Garvin dan Kala. Sofian, K. Saya kesana dulu sebentar ya. Iya Pak Garvin. Kala hanya tersenyum sambil memencarkan matanya canggung. Lagi-lagi ia hanya bisa menghela nafasnya pasrah. Waduh, kemana aja lo bro? Thanks sudah datang. Kongres bro, gue lagi ada project baru. Ya, Garvin begitu sibuk dengan temannya hari itu. Dan tak mungkin untuk Kala memberitahu Garvin tentang dirinya ketika Garvin harus menyapa temannya satu persatu. Hingga pada malam hari, akhirnya Kala belum kunjung memberitahu Garvin tentang kehamilannya. Semua orang berganti baju dan hanya tersisa keluarga Garvin dan keluarga Kala di rumah Pak James. Mereka saling berbincang dengan hangat. Kala pun menghampiri Garvin yang tengah mengobrol dengan Pak Gunawan. Pak Garvin, saya mau bicara. Oh iya, tadi kamu mau bicara ya? Aduh, maaf ya tadi saya sibuk banget. Kamu mau bicara soal apa? Di sini. Garvin melirik ke sekitaran. Keluarganya pun melihat heran Kala yang serasa keberatan jika bicara di depan mereka. Iya, kamu keberatan. Ya udah, kita ke kamar aja. Ayo. Halo anak semuanya, jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Mimin, channel Feby Fatalaka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian adalah semangat Mimin. Ini kabar gembira dari Garvin dan Kala ya. Alhamdulillah Kala dan Garvin akan menjadi seorang ayah dan ibu. Jadi yang kepo dengan penasaran selanjutnya, jangan kemana-mana.